strategis wilayah. Maka seperti tadi disinggung oleh Pak Kepala Dinas bicara tentang bagaimana Barnabas Lim meletakkan konsep dasar gerakan membangun kesejahteraan kampung dulu biar Satera ya. Bagaimana konsep yang diletakkan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya ini sebenarnya konsep besar. Sehingga kita harus bisa merekam semua konsep itu untuk kita terjemahkan. Sekalipun peraturan perundang-undangan ini terus berubah-ubah. Yang saya lihat di sini kita kehilangan arah bahwa kita ini adalah satu kesatuan. Jayapura Raya ini sebuah unit, sehingga dalam perencanaannya harusnya ada kerjasama antar daerah, kabupaten kota. Kita baru bicara tentang ekonomi, kita belum bicara tentang bagaimana aktivitas pembangunan itu memberi dampak kepada kualitas lingkungan hidup dan lain-lain. Kita belum bicara banjir, kita belum bicara bagaimana adaptasi terhadap bencana di wilayah Jayapura Raya. Bagaimana banjir Kerong, Jayapura kena. Bagaimana Jayapura banjir, Kerong kena. Ini belum kita bicara. Kita baru bicara bagaimana ekonomi. Kita belum bicara aspek-aspek lain. Ini semua satu kesatuan. Bahwa unit landscape ini satu. Bentangan alam ini satu. Di dalam bentangan alam yang satu ini ada aktivitas manusia. Aktivitas manusia ini yang harus kita rencanakan, kita rancang sebaik mungkin sehingga saling memberikan dukungan, saling memberikan efek positif. Itu konsep global terhadap wilayah ini, sehingga mudah-mudahan suatu saat para kepala daerah di wilayah ini bisa duduk bersama untuk kita bicara bagaimana konsepsi membangun unit ekologi Jayapura Raya ini dalam satu kesatuan pandangan. Itu konsep umum. Konsep yang lebih teknis terkait dengan presentasi nanti hari ini, kunjungan Pak Kadis ke PTAU, adalah bagaimana kita melihat satu persoalan tidak berdiri sendiri. Kita bicara satu persoalan, dia terkait dengan persoalan lain. Everything is connected with everything else. Itu dalam konsep perencanaan. Saya melihat ada sejumlah masalah di depan kita di Kerong ini, tapi kita merasa itu bukan masalah. Lalu kita birokrasi ini sibuk urus hal-hal yang sebenarnya tidak strategis gitu. Ya, kita sibuk dengan agenda-agenda pemerintah dari tahun ke tahun, musrembang kampung, musrembang distrik, naik sampai di atas, sidang-sidang di DPR, kita tinggal bolak-balik, tapi masalah-masalah Kerong tidak selesai. Masalah yang di depan mata lagi, di depan mata kita anggap itu bukan masalah. Lalu salah satunya adalah masalah anak-anak adat yang tidak kita perhatikan. Saya berpikir seperti apa kita menyelesaikannya dari Towe sampai dengan Yowo. Ruas jalan ini dari Towe sampai Yowo, ini semua pos adat. Satu kampung itu bisa 8 pos adat. Nah, ini caranya gimana? Saya belajar dari bagaimana membaca. Saya membaca bagaimana Taliban menguasai Afghanistan hanya dalam waktu 10 hari. Itu mereka memiliki strategi concentrate on concentrate on target atau apa. Jadi seluruh kekuatan Taliban itu mereka konsentrasikan kepada wilayah-wilayah provinsi yang dianggap paling urgen untuk mereka serang dulu, mereka kuasai. Jadi dulunya mereka secara sporadis ya, dikendalikan satu oleh pimpinan Taliban, masing-masing disebar di seluruh provinsi. Kalau kemarin tidak,
satu kendali pimpinan Taliban memerintahkan mereka proyek dulu satu provinsi, mereka kuasai, kembali lagi mereka proyek satu provinsi, akhirnya mudah sekali mereka kuasai dalam 10 hari Afghanistan. Saya pikir mungkin itu pola yang baik untuk kita pakai dalam menyelesaikan masalah Posada. Begitu kita mau selesaikan seluruh distrik dari Towe sampai Arso, kita kerahkan keseluruhan pikiran, tenaga, sumber daya kita, itu kelihatannya nanti susah. Maka kita fokus dulu di daerah yang memang mungkin lebih lebih urgent. Saya menganggap Arso Kota, Wor, dan Sayatami, Webi ini daerah yang mungkin lebih urgent. Karena di situ tensi ketegangan konfliknya lebih tinggi dari wilayah atas dan lain-lain. Dari sisi ketegangan ini, konflik anak-anak adat dengan hasil kayu yang keluar. Ini saya belum bicara tentang potensi lain, saya belum bicara tentang potensi masalah di jalan. Sehingga saya berpikir untuk kemarin kita dari UMKM dan bantuan, kita memberikan bantuan Pertamina untuk mereka jual bensin. Dan ini sudah mulai menggugah mereka. Arso Kota, Warpana, Sayatami, dan WMB, mereka sudah bilang kalau Bupati mau bina kita akan tinggalkan Posada. Nah, sekarang Bupati mau bina seperti apa? Kita mau bina, tapi konsep ini yang belum matang. Saya menganggap bahwa tadi there is no single solution for every issue. Untuk semua isu tidak ada single solution. Jadi kita coba masuk dalam program ini, ada bantuan-bantuan yang sifatnya dari sektor tadi, tenaga sektor mebel, kita bantu dari sektor ini, sehingga tidak ada solusi tunggal. Intinya adalah persoalan perhatian mereka terhadap ekonomi, tapi tidak ada solusi tunggal. Maka kita nanti lihat mebel, kita lihat bantuan apa lagi. Saya sedang berpikir tentang kebun khas adat. Di kampung ini kamu punya tanah di sebelah mana? Nah, kita adalah dinas pertanian, kita turunkan bantuan. Misalnya mereka bikin kandang sapi, mereka bikin tanam porang, atau mereka bikin apa, kita dampingi dinas. Program turun dana, program dan pendampingan sampai betul-betul mereka mandiri. Nah, di bidang kehutanan, ya kita lihat keberhasilan teman-teman dinas kehutanan lewat CDK di Ampas. Nah, coba kita copycat itu kita coba copy paste kalau bahasa di sini. Nah, kita copy paste bagaimana keberhasilan di Ampas sebagai bentuk sebuah best practices, praktek cerdas untuk kita terapkan di sini. Pusatnya mana? Kita taruh aja di Wor. Dari Arso, Sayatami, Wendi bisa kita galang semua, kumpul di situ, kita latih mereka di sana. Ada tempat, ada taman yang kita siapkan, kita bikin workshop di situ. Mesinnya apa ya? Kita lihat mesin apa. Ini tujuannya untuk apa? Bangku, meja, kursi, pintu, jendela, apa seperti itu ya. Berarti jenis mesin apa yang kita nanti taruh di sana. Lalu trainernya kita datangkan, mereka dilatih, tambah dengan teman-teman Ampas yang sudah biasa. Kita datangkan trainer, kita buat training situ. Nah, ini butuh perencanaan. Mulai sekarang kita rencanakan itu. Uang dari mana? Uang ada, jangan bilang tidak ada uang. Ya, kalau tidak ada uang, kita bubar aja Kabupaten Kerong ini. Ya toh, Pak Asisten. Kalau bilang tidak ada uang, ya Kabupaten Kerong kita bubar aja. Kalau mana Pak? Ini banyak uang belum keluar ini dari dinas-dinas. Lambat sekali kita semua ya. Nah, uang ada, hanya kita perlu perencanaan yang tepat. Karena perencanaan yang tidak tepat, kita mengeluarkan uang jadi susah kita. Karena perencanaannya susah, kita mau eksekusi juga kita hati-hati ini. Nah, hal-hal seperti ini gampang sekali uang keluar. Ya. Mesinnya jelas, kita buat datangkan mesin sudah. Pelatihan trainernya masuk, sudah langsung jalan. Anak-anaknya mana? Sasarannya jelas, ini semuanya tiap hari ada di pondok-pondok adat ini. Mereka yang kita bina. Nah, ini kemarin di pembukaan pelatihan di dinas
tenaga kerja kita sudah ngomong, waktu sana saya sudah sampaikan, jangan tiap tahun kita bikin pelatihan komputer dan driver. Ada jenis pelatihan lain. Bagian dari tindak lanjut itulah kita buat pertemuan hari ini untuk coba bersinergi sama dinas, merencanakan ini secara kolaboratif, secara integratif, melihat persoalan ini. Jadi kita mau selesaikan pos adat, tapi dengan program, gitu. Turun program ini. Atau pos adat ini tidak jadi masalah. Kalau saya menganggap pos adat ini jadi masalah besar di depan mata kita, hari-hari kita lihat. Nah, nanti kita bicara lain, mungkin ASN juga ada dulu di situ. Ada oknum ASN juga yang jadi kepala pos adat, ya kita cek. Semua kita cek. Tapi intinya adalah, tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis, Bapak Ibu, bahwa kita tradisi masyarakat datang bawa proposal ya. Itu sebaiknya kita harus kurangi. Semua harus turun sudah dalam bentuk program. Nggak usah lagi bawa proposal. Pusing saya, kadang proposal tercecer di mobil, proposal di sini, kadang masyarakat bilang, Bapak saya sudah ini, datang kasih bukti itu saja. Kertas panggal yang dari bagian umum itu. Saya bilang, ini cara saya melacak seperti apa? Saya sempat nonton video Pak Gubernur Pak Lukas bakar 8.000 proposal dulu gitu, ya, ribuan itu. Saya pikir mungkin saya harus bakar proposal gitu. Karena ya proposal di satu sisi itu syarat administrasi bahwa ada usulan, tapi itu harus masuk ke dalam tahap perencanaan. Dia sudah harus masuk di awal. Bukan masyarakat kita ini proposal masuk hari ini, besok mereka udah telepon bupati, besok mereka sudah telepon kepala dinas. Itu masyarakat sekarang begitu, mereka pikir masukkan proposal langsung besok bantuan keluar. Nah itu juga masalah yang kita hadapi. Jadi kita lihat kaitan masalah ini. Masalah pos adat, anak-anak adat, kita bicara ketergantungan masyarakat dengan proposal. Kita lihat ini tidak ada, ini masalah banyak yang muncul. Nah sekarang bagaimana kita selesaikan? Jawabannya adalah di ekonomi, sosial ekonomi. Untuk itu saya berkeinginan kita bangun satu model di Kampung Lokwana, usaha unit workshop di situ, di depan jalan aja taruh. Bikin kayak di Kampung Ampas, kita taruh di situ, lalu anak-anak Kampung Bor, saya Tamiya, Sokota duluan kita training mereka. Saya ingat suatu teori. Saya tanya Bapak Ibu, kalau pergi ke mall, Bapak Ibu pergi ke mall biasanya kan keperluan beli, katakan sepatu. Begitu masuk di mall, Bapak Ibu pasti singgah di jam tangan. Sebentar lihat kamera. Padahal pergi kan mau beli apa? Mau beli sepatu. Tadinya pergi beli sepatu, pulang itu bawa 2 kantong, 3 kantong. Itu ada dasar teorinya Pak, dalam teori mall. Saya belajar teori itu, perencanaan kota. Jadi itu ada teorinya, tapi saya tidak sebut teori itu dalam bahasa Jerman. Jadi itu memang sudah mall itu dirancang sedemikian rupa sehingga orang ke sana itu ada magnet. Ada magnet. Dia pergi mau beli sepatu, tadi pulang itu bawa 1 keranjang besar. Seperti itu. Jadi ini sama, kita kelola ini sebenarnya prinsip perencanaan. Kita bisa membuat anak-anak pos adat ini mereka pusing sampai lupa pos adat. Itu sebenarnya prinsip aja. Dia punya filosofinya. Karena Bapak Ibu mau beli sepatu nggak jadi beli sepatu. Jadi kita di mall itu sudah dibuat sedemikian rupa, Bapak Ibu mau beli sepatu nggak jadi, beli yang lain. Iya toh? Pergi mau beli sepatu, pulang bawa jam tangan, bawa HP, ada produk baru. Jadi tujuan beli sepatu tidak jadi.
Nah, itu. Jadi kita buat bagaimana nanam pos adat ini sampai mereka lupa dengan tagih kayu itu. Itu yang mereka harus lupa di situ. Ingatan mereka harus tidak ada itu. Dengan apa ya? Kita putar mereka dengan training mebel, kita kasih bantuan ini, kita kasih ini, selesai sudah itu. Saya sangat percaya dengan teori ini. Sangat percaya. Bapak ibu yang istrinya suka ngomel-ngomel, ya toh, kalau sibuk di kantor sampai pulang itu istri muka suka bal. Atau ada yang istrinya tidak pernah ngomel. Coba bapak ibu aja ke mall. Nah, sudah mau kita ke mall atau kita selesai itu, pulang itu senyumnya itu luar. Kita bagaimana buat orang lupa gitu, lupa dengan kesalahannya, bikin orang lupa, bikin senang orang lupa, kan begitu. Sama dengan orang kita ya, Indonesia dijajah Belanda 350 tahun, tapi supporter Belanda paling banyak. Ya, supporter Belanda paling banyak. Padahal Belanda sudah jajah kita itu paling lama dari semua. Berarti ada yang kita lupa bahwa Belanda pernah jajah kita. Berarti Belanda punya kelebihan, ya kan? Belanda ada kelebihan. Selain dia menjajah, dia ada punya kelebihan yang membuat orang Indonesia itu lupa bahwa 350 tahun itu dijajah sama Belanda. Bapak Ibu, itu filosofi dari bagaimana kita membuat sesuatu untuk masyarakat itu mereka bisa senang ya, masyarakat bisa senang dan mereka terlibat dalam pembangunan. Selain mebel, kita juga nanti tadi dalam diskusi ada kita akan kembangkan kerjasama dengan Dinas Kehutanan. Kalau soal sagu, Pak Kadis, itu saat kita sama-sama ya Pak, kita serahkan mesin sagu dan sekarang sudah produksi kan. Tahun berapa kita serahkan dengan Bapak? 2019 ya. Dan sekarang sagu kerong produksi dari Kampung Suskun dan Senggi itu sudah masuk pasar hari ini. Dan kuenya itu Bapak Ibu, saya paling suka itu kue sagu, kue kering dari sagu sini, kue paling enak. Dan itu tepung sagu sudah kita bagi di beberapa pejabat yang ke Kerong, sudah kita kasih. Saya di rumah ada berapa sekali masih banyak stok tepung sagu Kerong hasil produksi binaan masyarakat kita. Nah, ini yang kita bicara tentang added value, nilai tambah yang harus kita kerjakan untuk sebuah produk hasil kehutanan maupun pertanian itu dia memiliki nilai tambah. Nah, kalau kita langsung jual dengan tanpa olahan itu biasanya nilai ekonomisnya itu rendah. Tapi kalau bisa kita olah, kita berikan itu, maka akan ada potensi keunggulan kompetitifnya itu akan meningkat dan akan menambah nilai ekonomi bagi masyarakat. Hasil hutan kita di Kerong ini banyak. Tadi kita bicara untuk hasil hutan bukan kayu, masoi, gaharu. Ya, kita harus siapkan mesin destilasinya, mesin pengulungan, supaya masyarakat kita tidak bawa hasil masoi dari web, dari Senggi, dari mana-mana, ditampung sama pedagang pengumpul di Baina, Sentani, dengan hasil yang sangat murah. Mereka pulang dengan uang pas-pasan, bagaimana mereka mau kembali untuk biaya anak sekolah dan lain-lain ini. Nah, maka saya minta Dinas Kehutanan lewat Pak Dinas, mungkin kita harus seriusi masalah ini, masalah masoi dan gaharu. Kemudian kayu lawang kita punya potensi, dan ini semua endemik ya. Ini endemik Kerong. Ya, endemik Kerong. Kita belum masuk ke rotan ya.
Ya, rotan itu lain lagi, dia punya cara pengolahannya lain lagi. Ya, harus lihat kadar airnya, ya macam-macam itu. Ada pengolahan sehingga pengeringan rotan dan lain-lain, sehingga dia layak untuk menjadi siap untuk menjadi bahan bangunan, ya, bahan untuk jadi mebel. Itu harus direbus, rotan harus direbus, harus digoreng, harus macam-macam, ada pengolahannya sampai bisa jadi kursi yang cantik. Saya pikir itu kita juga nanti akan kembangkan jasa lingkungan atau ekoturism di daerah MB dan Yamraf, itu di sekitar Gunung Ji. Nah, itu ada landscape yang sangat bagus, ada air sungainya di situ, ada tempat bermain burung. Nah, kita butuh waisimon lain di Kerom. Nah, daerah itu kalau dibuat satu kali dengan trekkingnya, nah, di daerah itu kalau satu kali trekking dan birdwatchingnya satu kali, itu bagus sekali, pengamatan burung dan trekking. Nah, itu nanti ya sama seperti Kokoda Trek di Papua New Guinea. Kokoda Trek itu internasional destination di Australia Pasifik, itu ke Papua New Guinea itu namanya Kokoda Trek. Nah, kita bisa bikin di sini Kerom Trek, ya, Kerom Trek. Nah, bisa trekking kita bikin di wilayah ini. Orang datang, kita bikin homestay, ya, kita bikin fasilitas infrastruktur pendukung. Nah, ini komitmen kita sama-sama. Ya, mungkin kiblatnya Dinas Kehutanan untuk 1-2 tahun ke depan mungkin sudah harus ke arah timur, Pak. Ya. Dalam pengelolaan peningkatan pengelolaan hutan, ya. Nah, kita punya 3 HPH dan itu menjadi tanggung jawab Dinas Kehutanan Provinsi untuk 3 HPH ini tidak sia-sia kita orang Kerom berikan kepada negara sumbangan hutan kita, tetapi masyarakat tetap miskin. Nah, ini menjadi satu challenge, ya, satu tantangan buat kita, Dinas Kehutanan dan Pemda. Jangan sampai kita diributkan dengan soal hasil hutan keluar, tapi masyarakat di dalam kawasan dan di sekitarnya tetap dalam keadaan yang tidak berdaya. Kalau wilayah bawah ini kita sudah fokus ke pertanian intensif, ya. Mulai Arso Timur sebagian sampai Skanto ini udah pertanian intensif. Jadi lahannya di situ aja kita olah berulang-ulang di tempat yang sama. Itu yang namanya pertanian intensif. Nah, tapi kalau wilayah atas ini memang masih pure adalah kawasan hutan dan hutan alam, hutan adat. Nah, ini yang kita perlu memang memanfaatkan, dan mereka, masyarakat ini hanya butuh kita latih mereka, kita isi mereka dengan pengetahuan dan keterampilan mereka, kita modali, dampingi, selesai. Itu proposal akan selesai, posadat akan selesai. Saya pikir itu keinginan saya dengan Pak Sekda dan TAPD di sini. Saya minta untuk selanjutnya menindaklanjuti ini dengan teman-teman CDK untuk kita dorong salah satu unit mebel untuk 3 kampung ini. Kita bangun di Warpuana, lahannya sudah kita siap di pinggir jalan. Kita bikin workshop di situ untuk selanjutnya dengan dinas terkait, dinas tenaga kerja, ya. Nah, kita bikin pelatihan segera. Terus apa dari aspek kelembagaan? Dinas koperasi langsung siapkan koperasinya. Ini nanti akan berjenjang, bantuan-bantuan pusat pun mereka sudah, kelembagaannya sudah ada. Ada bantuan apa dari pusat, dari Menteri Koperasi, apa bisa masuk karena memang secara kelembagaan dia siap. Menteri Kehutanan, dari Bapak Gubernur, bisa semua akan turun. Nah, jadi inilah kolaborasi dan integrasi yang harus dilakukan. Ketenaga kerjaannya jalan, kooperasinya, kelembagaannya siapkan semua. Sekali jalan, begitu yang di depan mata ini kita sudah kerjakan, masyarakat wilayah atas sudah percaya kita bisa copycat, dia aja pindahkan. Prototipenya sudah ada.
Kita tinggal pindahkan prototipe ini dengan kita penyempurnaan, kita sesuaikan wilayah atas. Karena ada program yang saya sebut untuk wilayah atas nanti, itu namanya tadi portable sawmill, atau yang sering kita kenal dengan Lucas Mill. Nah, Lucas Mill ini akan mendukung tadi permodelan. Barangnya sudah kita tebang di hutan dengan Lucas Mill, sudah jadi papan balok, kita keluarkan hilirnya, itu ada di situ. Jadi hulu hilir ini yang harus kita kerjakan. Hulunya apa? Bagaimana orang mengerti kubikasi kayu? Bagaimana mereka yang bisa menghitung potensi tegakan? Nah, di dalam satu kawasan wilayah mereka, hutan adat, mereka sudah tahu potensi tegakan kayu mana, limit diameter yang bisa ditebang, jenis kayunya, jenis kayu apa. Mereka udah tahu. Ini kita mau terbang merbau saja, yang lain nggak usah kita tebang. Nah, sudah seleksi. Kita latih mereka bagaimana menebang kayu. Mereka sudah tahu satu pohon ini saya akan hasilkan sekian kubikasi. Dari situ hilirnya lah kita bawa ke workshopnya anak-anak adat juga. Mereka bikin jadi kursi, bangku, rangka jendela, rangka pintu. Nanti menjawab peluang-peluang pasar lain seperti tadi dari Makassar ya. Ini kita siapkan. Kita siapkan. Saya sudah sampai di wilayah Towe sana, itu hutan semua masih luas itu. Masih luas betul. Kalau untuk hutan adat, untuk masyarakat kelola sudah ada Pergub, Perdasusnya sudah ada, Pergubnya sudah ada, hukum adat, Perdasus tentang hutan berkelanjutan ya. Zaman Papa sudah ada, saya tahu. Nah, sekarang Pergubnya sudah ada, hutan apa masyarakat hukum adat. Ini tinggal kita pakai saja. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya secara apa sudah ada. Tinggal kita lihat mungkin kawasan-kawasan hutan yang bisa kita lakukan optimalisasi kawasan. Yang dari lindung atau ini ya kita minta untuk status misalnya hutan lindung ya sudah masyarakat mereka kelola, kita minta menteri lepas. Ya kita bisa menyurat optimalisasi kawasan kita lakukan. Kalau sudah kawasan HPT, APK ya sudah. Atau di luar kawasan, hutan yang di luar kawasan ya sudah, berarti bebas masyarakat pakai. Setiap 5 tahun itu kita bisa evaluasi RT/RW. Nah, ini RT/RW kita juga Kerom belum selesai nih Pak ya. Ya kita sudah mau final, cuma masih ada penyesuaian. Sedikit lagi mudah-mudahan selesai RT/RW kita. Sebagai informasi, RPJMD kita akan selesai di September. Juga dengan kita upayakan dengan RT/RW bersama, KLAS juga bersama selesai. Nah, ini harus kita kerja terus supaya ada payung hukum buat kita. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Apapun perencanaan kita yang kita lakukan sebagus apapun, kalau tidak kita eksekusi, tidak ada artinya itu perencanaan. Ya. Sekali lagi, perencanaan sebagus apapun, sehebat apapun, semahal apapun perencanaan yang kita buat, kalau tidak bisa kita eksekusi kepada masyarakat dan tunjukkan hasilnya, itu tidak ada arti itu perencanaan. Maka sekarang kita rencanakan dan kita harus eksekusi. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Karena hari ini masyarakat butuh kecepatan, akselerasi. Demikian dari saya, kurang dan lebih mohon maaf. Saya inginkan hutan Kerom ini dan tanah-tanah Kerom ini memberikan kontribusi positif nyata bagi daerah, tapi juga langsung kepada masyarakat. Mereka menikmati. Jadi masyarakat tidak bergantung kepada pemerintah, tapi mereka mendapatkan manfaat dari apa yang mereka miliki di sekitarnya, yaitu dari kayu, hutan, tanah yang subur, dari kali, dari ini semua, sumber daya air, mereka bisa dapat semua. Dari jasa lingkungan ini bisa kita hasilkan. Dan inilah konsep ke depan kita membangun Kerom, itu memanfaatkan dari apa yang Kerom miliki, kita olah dia menjadi nilai tambah untuk keunggulan kompetitif daerah ini dan juga keunggulan komparatif daerah ini dengan
kabupaten kota lain di Provinsi Papua. Terima kasih, Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati kita. Kita jaga hutan, hutan jaga kita. Mm-hmm.